Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menanti untuk kedatangan waktu maghrib ya. Ada istilah ngabuburit. Baik sahabatku tercinta, di hari ini 20 April, tanggal yang lumayan sudah tua ya. Kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Seperti kita ketahui bahwa progres pembangunan sirkuit MotoGP akhir-akhir ini dikebut ya. Bahkan kita lihat banyak sekali perubahan dan progres pengerjaan yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Namun sebelumnya pastikan dulu sahabat sudah subscribe channel ini, kemudian juga bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Selamat menyaksikan. Ini adalah sayap tunnel yang pertama di mana sedang dilakukan pengurugan atau penimbunan di bagian sisi kiri dan sisi kanan resaining wall. Kemudian ini adalah ujung trek lurus panjang 700 meter yang langsung menyentuh dengan tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan. Belum ada pengerjaan di sini untuk pengerjaan lanjutan. Namun kita akan melihat ke depan sahabat di tikungan yang pertama, terutama di bagian outer line atau di service road bagian kiri. Di sini kita lihat banyak sekali untuk concrete barrier atau pagar pembatas dari beton itu disimpan di bagian outer line di tikungan yang pertama. Namun yakin ini bukan berarti semuanya akan disimpan di situ. Namun untuk sementara sebelum nanti langsung disimpan atau dijajarkan dan langsung nanti akan dirangkai dengan besi dan juga dengan kawatnya. Dan ini untuk penanaman rumput di bagian kanan main track. Di sini sudah lumayan cukup luas sahabat, sudah hampir menyentuh ke tikungan yang kedua. Di mana penanaman rumput di sini cukup lebar sekali sehingga beda dengan penanaman rumput di tempat-tempat lain seperti di tikungan ke-5, ke-6 dan juga di tikungan yang ke-7. Kemudian di sini kita lihat ada vibrating roller yang sedang melakukan perataan di bagian sisi kiri main track di sebelum tikungan yang kedua. Kemudian kita lihat di sini untuk pengerjaan bagian inner line di sini tikungan kedua sampai keempat sudah cukup rata. Hanya nanti tinggal dihamparkan lagi habis untuk langsung nanti diberikan frame coat dan juga langsung dilakukan pengaspalan. Kemudian ini tikungan yang keempat ada drainase yang sedang ditimbun dan kini sudah hampir 100%. Namun di bagian kiri di sini masih belum tertimbun sahabat, masih kelihatan ada airnya. Dan nanti setelah tertimbun rata rapi nanti bahkan untuk service road bagian luar atau outer line akan langsung dilakukan konektivitas karena masih belum tersambung ya untuk bagian outer line di tikungan yang keempat karena memang drainasenya belum selesai untuk ditimbun. Kemudian ini adalah tikungan yang kelima dan di sini ada galian yang memotong lintasan run up-nya. Kemudian tidak ada perubahan yang signifikan di antara tikungan ke-5 dan juga tikungan ke-6. Kemudian untuk frame coatingnya sama masih seperti hari kemarin. Dan untuk penanaman rumput di sini masih belum dikerjakan lagi sahabat. Kemudian di tikungan yang ke-7 juga ini rumputnya hanya tinggal sedikit lagi akan tersambung. Namun ini adalah drainase sahabat. Jadi bagi sahabat yang mengikuti pembangunan sirkuit Mandalika dari awal, bahwa di sini itu adalah drainase yang memotong lintasan sebelum tikungan yang ke-7.
Baik, langsung kita menuju ke tikungan yang ke-8, sahabat. Nah, ini adalah merupakan pengerjaan ya di bagian area run up di tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8, di mana di sini sedang dilakukan perataan, penghamparan dan juga pemadatan oleh grader dan juga oleh vibrating roller. Dan ini untuk penghamparan biotek. Kemudian juga ini adalah bagian kiri atau sayap kiri tunnel yang kedua, di mana di sini sedang dilakukan pengecoran. Bahkan di sini sedang dilakukan pembukaan bagi sting yang sudah dilakukan pengecoran kemarin ya. Nah, setelah nanti bagi stingnya dibuka, baru akan dilakukan pengurugan atau penimbunan seperti yang dilakukan di bagian sayap kanan di tunnel yang kedua. Bahkan di sayap kanan sudah beres, sahabat, sudah ditanami pohon ya, kita kelihatan dari sini. Nah, itu sudah ditanami pohon, dan nanti ini tunnel ini adalah difungsikan untuk mobilisasi atau untuk keluar masuk kita atau penonton, pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit ya. Baik, langsung kita menuju ke tikungan yang ke-8. Di sini masih tidak ada kelihatan perubahan yang berarti di sini. Hanya untuk pemasangan drainase wis beton di sebelah kanan ya, di bagian inner line. Dan kita lihat dari kemarin itu masih belum dilakukan penyimpanan terhadap galian. Jadi masih tahap penggalian. Setelah penggalian itu selesai, baru dilakukan penyimpanan dan dilakukan penyambungan dari drainase yang sudah dahulu dipasang. Kemudian ini tikungan yang ke-10, tidak banyak perubahan di sini, sama seperti kemarin untuk concrete barrier, kemudian juga untuk prime coating, untuk pengaspalan sama masih seperti 2 hari, 3 hari atau 4 hari ke belakang. Namun untuk di bagian gravel di sini sudah banyak perkembangan ya untuk perataan, karena memang di area gravel di tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan gravel yang paling luas. Sekali lagi di sini di area tikungan yang ke-10 kita lihat, coba tarik mundur ya. Gravel di tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan gravel yang paling luas. Nah, kita lihat luasnya seperti ini ya. Karena memang dari tikungan ke-7 itu berbentuk lurus ya, agak lurus, sehingga nanti para rider memacu kecepatan dengan tinggi, kemudian langsung berbelok tajam ke arah kanan. Nah, nanti menghindari kecelakaan atau crash yang berakibat fatal, maka dibangun di sini gravel yang begitu luas, sehingga gravelnya hampir luasnya mencapai ke pertengahan tikungan yang ke-11. Dan ini bukan sambungan aspal, sahabat. Ini adalah ujung pengaspalan, namun ini adalah pemberian frame coat ya. Ini adalah frame coating yang belum diaspal. Ini belum diaspal, sahabat. Jadi ini sepertinya kalau kita selintas melihatnya ini sudah diaspal, padahal ini belum. Ini baru diberikan frame coat atau cairan dasar pengaspalan. Baru nanti akan diaspal, sepertinya akan dilakukan dari sambungan barusan menuju ke sambungan di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 ya, dari awal pengaspalan 2 hari ke belakang kemarin. Dan ini tikungan yang ke-11 sudah dilakukan frame coating, sudah beres, sahabat, tinggal melakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Dan kita lihat di sini ada 2 finisher, menandakan bahwa kemungkinan besar akan dilakukan lagi pengaspalan untuk main track ya di sini. Dan di sini untuk pengerjaan lanjutan masih tetap dilakukan pemadatan dan juga penyempurnaan untuk bagian main track di sini di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Namun untuk drainase wis beton di sebelah kanan, sahabat, udah beberapa minggu di situ masih saja tetap berderet, belum dipasang, bahkan belum ada galian. Apakah memang itu akan dipindahkan di galian yang lain atau memang akan dipasang di situ? Kurang begitu tahu ya. Hanya saja di sana masih ada dari 2 minggu ke belakang belum dipasang. Kemudian kita juga lihat di sini untuk penanaman rumputnya masih belum dilanjutkan. Kemudian di sebelah kiri di sana untuk area outer lainnya masih belum tersambung dengan tikungan yang ke-11. Namun di sini untuk area gravelnya ada kemajuan.
karena memang di sini kita lihat banyak sekali gundukan-gundukan kerikil halus, bahkan pemberian hamparan bioteknya juga di sini sudah selesai, dan juga di sini tebal sekali gundukan-gundukan kerikil halusnya ya sahabat, karena di sini juga merupakan tikungan yang tajam ya. Dan ini adalah merupakan awal pengaspalan yang dilakukan 2 hari kemarin. Nah, ini dilakukan dari sini ya. Nah, di sini kelihatan ada dikasih batas, dan nanti nanti akan disambung lagi dari sini ya untuk tahap pengaspalan selanjutnya, menyambung dari tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-13 yang sudah dilakukan pengaspalan ini. Dan kita lihat di sini sahabat begitu mulus. Ini untuk tahap pengaspalan yang pertama. Tidak bisa dibayangkan kalau memang sudah dilakukan tahap pengaspalan yang terakhir ya, atau ACWC, dan ini adalah merupakan tahap pengaspalan ACBase. Bagi sahabat yang belum mengetahui tentang panjang sirkuit ini, bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan 2 tunnel yang telah kita lewati tadi, kemudian juga ada 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Serta pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini dijadwalkan akan selesai di bulan Juni tahun ini ya. Namun walaupun selesai, tidak akan digelar balapan MotoGP di tahun ini, tetapi akan digelar balapan MotoGP di tahun 2022 di awal-awal ya. Setelah kemarin kedatangan Dorna Sport ke sini untuk berkunjung dan inspeksi ya, untuk melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, pihak Dorna mengatakan bahwa cukup bagus dan juga cukup puas melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun walaupun begitu, tidak serta-merta bisa menggelar balapan MotoGP, karena memang sepertinya fasilitas-fasilitas yang ada di sini juga belum selesai, seperti pembangunan pedok, hospitality suite, podium, tribun, grandstand, pemasangan lampu, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang harus dikerjakan ya untuk persiapan gelaran balapan MotoGP di tahun 2022 nanti. Bagi sahabat semua yang kebetulan berada di luar NTB atau di luar Nusa Tenggara Barat, di luar Lombok, baik itu di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan di seluruh pelosok tanah air, apabila sahabat semua ingin menonton secara live langsung nanti gelaran balapan MotoGP di sirkuit kebanggaan kita ini ya, dengan segala senang hati kami warga Lombok, warga Mandalika menantikan kedatangan Anda ya, untuk sama-sama mendukung sirkuit MotoGP Mandalika ini dijadikan sebagai sirkuit jalan raya pertama yang akan menggelar balapan MotoGP di tahun 2022 nanti. Mudah-mudahan dengan dibangunnya sirkuit ini akan bisa menambah atau juga mengangkat perekonomian, terutama perekonomian warga masyarakat Mandalika khususnya, dan juga untuk perekonomian warga Indonesia. Baik sahabat, demikianlah video hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi, kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya.